Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mana ketua kelasnya? Coba ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Pagi hari ini kita akan mulai dengan mengabsen guru. Kalau ada kawan saudara yang tidak hadir, semoga ketahuan. Saya mulai dulu ya absennya. Adira Haziza, Aika Alia Pinan, Apik Redo Roma. Saya ulangi lagi ya. Arif Opraneka. Itu semangat. Kalau pagi itu harus semangat. Baim Redo Roma. Ini laki-laki sejati namanya. Cinta Sahira. Diara Litia. Dion Edli. Zaki Andesri. Edwin Putra. Mana Edwinnya? Suaranya saja kedengaran. Ya. Abisili Saputra. Jelan Tari. Sakit. Oh, yang ini sakit. Sudah pernah dilihat. Jadi kalau kawan kita sakit, setidak-tidaknya kita harus melihatnya, ya, harus melihatnya. Saling tenggang rasa. Kalau kawan kita sakit, kita merasakan sakit. Kalau kawan kita bahagia, kita merasakan bahagia. Itulah sifat daripada profil Pancasila, ya. Kevin Alneka, Kaila Alifa Putri, Mia Rizky Putri, Rizkia Putri, Nadila Sarma, Naira Oprelia, Putri Almanik. Iya, Almanik. Almonik. Maaf salah ya. Itu susahnya kalau sudah tua ya. Rafila Kela Kausara. Rajata Jelindra Putra. Rizky Pasar. Rizky Fajar Ramadan. Kalau Rizky Pasar. Rio Ariska. Sakina Aprilia. Trisya Safitri. Ilsa Trisya. Hadir. Wawan Ricardo.
Hadir. Wia Isti Murnia. Bukan istinama ya. Sahira De Isnadia. Hadir. Zaira Wina Dinata. Hadir. Baiklah, ada satu yang tidak hadir. Kalian tahu, yang satu itu tidak hadir sakitnya apa? Sakit apa? Nanti dicek ya, kalau ada kawannya yang satu kampung atau satu dusun, itu dicek. Kalau sudah 3 hari berturut-turut tidak hadir juga masih sakit, itu diusahakan untuk berkunjung ke rumahnya, ya. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh kawan kita tersebut. Kita akan melihat tayangan bunga, ya, bunga yang harganya cukup lumayan mahal. Bunganya namanya Monstera Andersoni. Apa pesan kalian kira-kira? Kalau ditanyakan kita, kalian mampu membelinya? Tentu jawaban kita tidak, karena kita tidak mempunyai kelebihan uang, ya. Dan lagi kita hobi tidak terlalu hobi. Kalau orang yang sudah hobi, walaupun mahal, tidak jadi masalah. Yang penting dapat menyenangkan hati, dapat menghibur diri, ya. Mungkin untuk masalah bunga kita beralih ke yang lain. Buku paket kalian, nilai dan norma. Ya. Nilai dan norma. Ketemu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang nilai, ya, nilai. Kemudian kita juga akan membahas tentang norma. Jadi pertama kali kita membahas masalah nilai, kedua kita membahas tentang norma. Kemudian yang ketiganya, tujuan pembelajaran kita itu membahas tentang jenis-jenis nilai. Yang keempatnya kita masuk ke jenis-jenis norma. Jadi untuk membahas hal yang demikian, maka kita perlu berkelompok. Ini berapa kelompok ini? 4. Kita terdiri dari 4 kelompok, ya. Masing-masing kelompok akan membahas hal yang berbeda. Jadi ada 4 topik. mulai. Akan saya bagikan topiknya. Nanti kalian pengelompokan sudah, ya. Kemudian bagaimana caranya? Kalian akan mendiskusikan dengan rekan-rekan kalian. Kemudian nanti setelah itu kalian tampil. Setelah sudah mendiskusikan, nanti kita tampil. Waktunya nanti kita batasi sekitar 10 menit per orang, ya, untuk tampil. Untuk mengerjakan kelompok kira-kira bisa 5 menit. Bisa ya? Ya. Nanti setelah dikerjakan nanti kita tampil per kelompok atau mewakili dari kelompok nanti. Kalau kursi kita tidak mengisikan, kita bisa mewakili per kelompok. Nah, ini tentang nilai. Ya, kalian membahas tentang nilai. Kalian membahas di sini jenis norma. Kalian membahas jenis peranan nilai dan norma. Tentang jenis-jenis nilai dan norma. Ini. Ini. Nanti dicatat semua, nanti kita bagikan, kita akan melihat hasil diskusi kelompok kita, ya.
sudah dikerjakan nanti, pokok-pokoknya dibuat, ya, yang pokok biru. Coba silakan dikerjakan, mulai. Kerjakan. Yang hijau. Ini warna pink. Kalau kurang bisa, tanyakan ya. Ya. Ya benar. Nilai dan norma. Dibuat ya. Bukan di bawahnya, di atasnya. Di atasnya dibuat. Udah itu. Ayo. Kelompoknya kelompok kuning. Yang itu kelompok biru. Yang itu kelompok hijau. Sesuai dengan warnanya. Yang ini kelompok pink. Ini ada kesulitan? Silakan tanyakan, kalau tidak paham ditanyakan. Tunggu sebentar ya. Ini jenis-jenis nilai dan norma. Jadi dibuat situ secara pokoknya dibuat jenis-jenis nilai dan norma. Yang kalian akan bahas jenis-jenis nilai dan norma di sini. Ya. Ini ada nilai material, nilai vital, kemudian ada nilai kerohanian. Nilai kerohanian ini dibagi lagi menjadi 4. Ya, di situ ada nilai kebenaran, ada nilai keindahan, kemudian ada nilai kebaikan atau moral. Itu yang dibuat nanti dipresentasikan, bikin judulnya dulu jenis-jenis nilai dan norma. Ini isinya, kertas itu isinya itu semua ya, menyangkut dengan nilai dan norma. Nanti mengapa 5? Nanti ditukar, punya kawan kita tukar dengan kelompok hijau. Nanti kita tukar dengan kelompok kuning. Punya kita kasih, punya dia kita minta. Udah itu, silakan dikerjakan secepatnya. Semuanya. Ya, waktu kita terbatas. Nanti kalian akan setelah ini, ya, setelah ini selesai sudah dibagikan, nanti kalian akan membuat pertanyaan. Berapa lagi yang belum? Ini kelompok kuning ya, kelompok kuning siap ya? Siap? Ini kelompok punya kelompoknya ditaruh di atas. Jadi tahu kelompoknya apa? Kelompok birunya di atas. Nanti kelompok birunya paling atas ya. Bisa. Oh, tidak apa-apa. Tolong nanti kalau tampil bukunya di bawah ya. Buku paketnya di bawah ya. Nanti kalau kami dari kelompok kuning yang beranggotakan 1. Ketua Zahira Isnatia, Sekretaris Wia Istri Kurnia, anggota Sakina Aprilia, Mia Rizkia Putri, Felicia, Rizaki Andasri, Arif Okraneka akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul Definisi Nilai dan Norma yang dibacakan oleh Zahira Isnatia. Definisi nilai dan norma. Nilai dapat dilihat sebagai sesuatu yang absolut, melekat pada objek, hadir dalam diri manusia, dan identik dengan perilakunya. Friends mengemukakan norma dapat dilihat sebagai kumpulan perilaku verbal dan non-verbal. Norma merupakan aturan atau cara yang diterapkan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Sebagai contoh, norma berpakaian atau etika berpakaian akan sama dengan tata cara berpakaian. Seorang individu harus menyesuaikan
mana? Norma diturunkan dari nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Pak, silakan Pak menjawab bertanya lagi. Ya, silakan. Silakan kelompok kuning. Ini ada yang mau bertanya, silakan. Oh, contoh norma. Jadi norma itu ada norma agama, ada lagi norma kesusilaan dan norma kesopanan. Demikianlah hasil diskusi kami. Bisa ada untuk sesi 1 kami persilakan. Demikianlah hasil diskusi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani yang dipraktikkan secara berulang dan menjadi kebiasaan. Contohnya, Saya dari kelompok hijau ini mengajukan pertanyaan. Sebutkan contoh norma kesusilaan. contoh norma kesusilaan. Sudah dua pertanyaan, sudah bisa dijawab. Ya, silakan. baiklah, jadi dari kelompok kuning ada yang menanyakan, norma kesusilaan berasal dari mana? Norma kesusilaan berasal dari hati nurani yang dipraktikkan secara berulang dan menjadi kebiasaan. Dan dari kelompok hijau ada yang menanyakan, sebutkan contoh norma kesusilaan. Contoh norma kesusilaan yaitu membentak atau melawan orang tua dinilai sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan dalam berbagai agama. Kelompok ini dua pertanyaan, kita cukup ya. Cukup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani tampil, berani mengungkapkan pendapat di hadapan umum seperti ini. Mudah-mudahan kita akan bisa, akan berani, ya. Jadi tidak semua orang bisa tampil di depan umum pun susah, ya. Apalagi tampil di forum diskusi model ini, ya. Jadi ukuran kelas 1 baru 3 bulan ya, baru 3 bulan dari SD, baru 3 bulan duduk di bangku SMP sudah berani tampil, saya mengacungkan jempol, ya. Ya, walaupun masih ada kekurangan, karena keberanian kalian itu suatu bekal untuk mengubah diri ke arah yang lebih baik. Ya, sikap disiplin dalam hal norma, ya, norma tata krama, nilai itu jangan sekedar kita pelajari, tetapi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi misalnya di sekolah, bagaimana norma berlaku? Itu norma itu jangan membuang sampah sembarangan, hadir ke sekolah jangan sampai terlambat. Ketemu kalian disuruh di sini, kalian disuruh menganalisa tentang data pelanggaran lalu lintas di Indonesia tahun 2003, ya, keseimbangan kehidupan di masyarakat supaya tidak ada penyimpangan, ya. Kalau norma itu bisa berubah-ubah dari zaman dulu
Misalnya kita ingat dari zaman dulu. Zaman dulu perempuan tidak boleh pakai celana, jarang yang pakai celana. Tapi pakai apa itu? Terap. Bahasa Indonesianya apa terap itu? Kain sarung. Kalau sekarang boleh, tidak jadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Itu perkembangan normal dari tahun ke tahun dengan canggih teknologi seperti sekarang ini berangsur-angsur dia mulai berkembang. Tetapi kita tidak boleh mengikuti ala-ala barat. Tengok barat, barat itu kebiasaannya itu bajunya terbuka. Tapi kita tidak boleh demikian. Tapi kita harus ikut apa yang berkembang di masyarakat. Tidak boleh melanggar. Di suatu tempat, misalnya di pedalaman, itu dia masih menggunakan norma-norma yang lama dipertahankan. Tapi di tempat lain, norma itu sudah istilahnya lucu. Lucu. Apalagi kalau sekarang kita melihat orang pakai kerap semua, kan lucu nampaknya. Tapi kalau dulu, memang itu aturan mainnya. Jadi, untuk itu, dengan mempelajari norma ini, norma dan nilai ini, kita bisa bersikap lebih baik lagi ke depannya. Tahu tata krama, bagaimana sopan santun terhadap orang tua, bagaimana sopan santunnya terhadap sesama siswa, dan yang lainnya. Bukan sekedar hanya belajar, tetapi mampu menerapkan dalam kehidupan nyata. Itu yang penting. Ya, kita mampu menerapkan dalam keseharian kita. Silakan ketua kelas. Siap, gerak. Kalau sudah siap semua, baru dibacakan doanya. Kalau masih ada goyang-goyang, dulu. Silakan ketua kelas. Belum dites, dengan ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai.